Hari itu aku masih ingat, suara tawa mereka menggema di lorong kelas, tapi bukan tawa yang hangat, melainkan tawa yang menusuk seperti belati. Aku hanya berdiri, menatap lantai yang penuh debu sepatu mereka. Aku ingin melawan, tapi suaraku seolah terkunci di dada. Mereka bilang aku lemah, aneh, dan tidak pantas punya teman. Dan malam itu, aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah dunia akan peduli jika besok aku benar-benar hilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ceritanya, mohon kalian komen dari mana asal kalian. Untuk yang sudah komen, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga untuk kalian klik like dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Arfan. Siswa kelas 2 di sebuah SMP negeri kecil di Jawa Timur. Setiap pagi aku selalu datang lebih awal ke sekolah. Bukan karena rajin, tapi karena aku ingin menghindari mereka. 3 orang yang selalu membuat hariku terasa lebih berat dari batu. Dimas, Raka, dan Tio. Aku melangkah pelan di lorong yang masih sepi. Lantai sekolah basah karena baru dipel. Aroma karbol menusuk hidung. Dari jauh aku bisa melihat ruang kelas dengan jendela setengah terbuka. Aku menarik napas panjang. Setiap langkah terasa seperti menuju medan perang. Aku duduk di bangku paling belakang menatap papan tulis kosong. Di meja, ada bekas coretan spidol. Arfan pengecut. Tulisan itu sudah ada sejak kemarin, tapi aku tak berani menghapusnya. Mungkin kalau aku hapus, mereka akan marah lagi. Bel masuk berbunyi. Kelas mulai ramai. Suara sandal gesek di lantai. Tawa keras, bunyi pintu dibanting. Dimas datang bersama 2 temannya. Wajahnya selalu membawa ekspresi puas, seperti seseorang yang baru menemukan mainan baru untuk dihancurkan. Begitu matanya melihatku, ia langsung tersenyum sinis. "Pagi, anak kutu buku," katanya sambil menepuk kepalaku cukup keras. Aku menunduk, pura-pura sibuk dengan buku. Raka ikut tertawa, sementara Tio mengambil penghapus dari mejaku dan melemparkannya ke tempat sampah. Arfan, kamu nggak marah?" Katanya pura-pura polos. Aku menggeleng pelan. "Ya ampun, lihat tuh, dia diam aja, kayak patung," ujar Dimas sambil disambut tawa teman-temannya. Aku hanya mendengar, tak berani bicara. Di dalam dada, rasanya ada sesuatu yang menekan kuat. Seperti batu besar yang menimpa dadaku, tapi aku tak tahu cara menyingkirkannya. Guru masuk, kelas mendadak tenang. Dimas duduk seperti murid paling sopan di dunia, sementara aku berusaha menahan gemetar tanganku. Guru hanya menatap sekilas ke arahku, mungkin tak sadar kalau wajahku sedikit lebam. Hari berjalan lambat. Aku tak tahu berapa kali jam dinding berdetak, tapi setiap detiknya terasa panjang sekali. Saat istirahat, aku mencoba makan di taman belakang sekolah. Tempat itu sepi, hanya ada pohon besar dan bangku kayu yang mulai lapuk. Kadang aku suka duduk di situ sendirian, mendengarkan angin lewat di sela daun, karena cuma di situ aku merasa aman. Namun hari ini, suara langkah kaki itu kembali terdengar. "Loh, Arfan di sini toh?" Suara Dimas datang lagi, diikuti tawa Raka. Mereka merebut kotak bekalku, membukanya, lalu menatap isi nasi dan tempe goreng sederhana. "Kasihan banget, makanannya gini doang," ucap Tio dengan tawa mengejek. Aku mencoba merebut kembali, tapi Dimas menepuk pundakku keras. "Tenang, kami bantu makan ya, biar nggak mubazir." Aku hanya diam, menunduk. Mereka pergi sambil membawa bekalku, meninggalkan aku dengan tangan gemetar dan mata panas. Aku ingin marah, tapi entah kenapa suaraku seperti tercekik di tenggorokan. Bel pulang berbunyi. Anak-anak berlarian keluar kelas, beberapa saling bercanda. Aku menunggu sampai semua pergi, baru membereskan buku-bukuku perlahan. Di meja, ada satu kertas kecil bertuliskan, "Besok siap-siap ya." "Fen, kita mau main lagi." Aku menatap tulisan itu lama sekali, sampai hurufnya mulai kabur karena air mataku jatuh ke atasnya. Di rumah, ibu menyambutku dengan senyum lembut. "Kamu kenapa, Van? Capek ya?" Aku hanya tersenyum kecil. "Iya, Bu, cuman capek aja." Padahal yang aku rasakan bukanlah lelah tubuh, tapi lelah jadi diriku sendiri. Malam itu aku menulis di buku harian. Halaman yang sudah mulai penuh dengan tulisan kecil. Kenapa aku nggak bisa seperti anak lain? Kenapa aku selalu salah? Aku menutup buku itu perlahan. Di luar hujan turun deras, dan di dalam kamar yang remang, aku hanya bisa memeluk bantal dan berharap, semoga besok pagi, hari tidak terulang seperti hari ini. Tapi entah kenapa aku tahu dalam hati,
Besok pasti sama saja. Pagi itu langit mendung, seolah tahu hatiku ikut kelabu. Aku berjalan pelan melewati gerbang sekolah, mencoba menyembunyikan wajah di balik masker abu-abu yang mulai lusuh. Di tanganku, aku membawa buku catatan yang sudah kumal. Isinya sebagian besar bukan catatan pelajaran, melainkan coretan kecil untuk menenangkan diri saat semuanya terasa terlalu bising. Koridor sekolah sudah ramai. Suara langkah kaki beradu dengan tawa keras yang memenuhi udara. Aku berjalan lebih cepat, berharap bisa sampai ke kelas tanpa menarik perhatian siapapun. Tapi nasib sepertinya tak pernah berpihak padaku. Lihat, si kutu buku datang lagi. Suara itu, Dimas. Tawanya selalu sama, keras, nyaring, dan menyakitkan. Aku berhenti sejenak, menatap lantai. Dimas berdiri bersama Raka dan Tio. Ketiganya seperti selalu punya cara baru untuk membuatku terlihat kecil. Raka menepuk pundakku keras, seolah bercanda, tapi rasanya seperti dipukul. Kamu nggak bosan sekolah terus, Van? Mending di rumah aja, biar nggak ganggu pemandangan, katanya sambil tertawa. Aku hanya diam, menatap sepatuku yang kotor. Jawab dong, seru Tio. Aku ingin bicara, tapi lidahku terasa berat. Akhirnya aku hanya tersenyum kaku, lalu berjalan menjauh. Mereka tertawa lebih keras. Tawa yang menggema di lorong itu seperti gema dari mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Di dalam kelas, suasananya tak lebih baik. Mereka duduk di belakangku, sering melempar kertas, menyentil leherku, atau mencoret bagian belakang bajuku dengan spidol. Kadang aku mencoba menghapusnya diam-diam. Tapi noda hitam itu tak pernah hilang sepenuhnya. Seperti luka yang tidak terlihat, tapi terus menempel di hati. Saat jam istirahat, aku memilih duduk sendirian di pojok taman sekolah. Tempat itu sedikit tersembunyi di balik pohon besar dan deretan semak. Tempat di mana aku bisa mendengar burung tanpa mendengar tawa mereka. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma rumput basah. Aku menutup mata sebentar, berharap waktu berhenti di sini. Tapi suara langkah itu datang lagi. Nggak bosan kamu di sini sendirian, Van? Kali ini bukan Dimas, tapi suara yang lebih lembut. Aku menoleh, seorang teman sekelasku, Nanda. Ia berdiri sambil membawa kotak bekal, menatapku dengan senyum kikuk. Aku sering lihat kamu di sini. Kamu nggak makan di kantin? Aku menggeleng pelan. Aku lebih suka di sini. Tenang, Nanda mengangguk. Aku juga kadang males rame-rame. Boleh duduk? Aku mengangguk lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada seseorang yang mau duduk di sampingku tanpa menertawakan. Kami makan bersama dalam diam, tapi diam yang anehnya terasa hangat. Sebelum pergi, Nanda berkata pelan, "Kalau mereka ganggu kamu lagi, bilang aja ke aku. Aku nggak suka orang nindas yang nggak salah." Aku hanya bisa tersenyum kecil. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa membuat dadaku terasa ringan. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sore harinya saat kami keluar dari kelas, Dimas melihatku berjalan bersama Nanda. "Oh, sekarang punya pacar ya?" Ejeknya sambil tertawa. Nanda berhenti, wajahnya merah. "Ngaku kamu, Dem." Tapi tawa mereka semakin keras. Dan aku tahu sejak hari itu, Dimas akan menambah daftar alasan untuk membenciku. Malamnya, aku menulis lagi di buku harian. Tadi aku senang, Bu. Ada teman yang baik. Tapi aku takut besok dia malah dibenci gara-gara aku. Aku menatap halaman itu lama sekali, lalu menutupnya perlahan. Di luar suara jangkrik bersahutan. Di dalam kamar hanya ada keheningan yang menempel di dinding. Aku mencoba tidur, tapi di kepala tawa mereka terus berputar. Seperti kaset rusak yang tak bisa dihentikan. Dan untuk pertama kalinya aku berpikir, apakah dunia akan lebih tenang kalau aku tidak datang ke sekolah lagi? Hari Senin pagi, hujan turun pelan, membasahi halaman sekolah yang licin. Aku datang sedikit terlambat karena harus membantu ibu menjemur pakaian yang tak sempat kering semalam. Begitu masuk kelas, pandangan mereka langsung menatapku seperti biasa. Tatapan yang seolah berkata, "Dia lagi, korban abadi kita." Aku menarik kursi pelan. Suaranya berderit, membuat Dimas menoleh. Ia tersenyum sinis, menepuk meja dengan ritme pelan, lalu berbisik ke Raka dan Tio. Mereka tertawa pelan. Aku tidak mendengarnya jelas, tapi aku tahu mereka sedang membicarakan aku. Guru bahasa Indonesia masuk, membawa setumpuk kertas. "Anak-anak," katanya dengan suara tegas namun tenang. "Hari ini kita akan menulis surat untuk diri sendiri." Kelas mendadak hening. Bayangkan kalian sedang berbicara pada diri kalian yang paling jujur. Tulis apapun yang kalian rasakan, senang, sedih, marah, kecewa, apa saja. Tidak akan saya nilai, hanya saya baca. Aku menatap kertas kosong di mejaku. Awalnya,
Aku ingin menulis singkat seperti biasa, tapi tangan ini bergerak sendiri. Kata demi kata mengalir, seperti air yang akhirnya menemukan celah untuk keluar setelah lama tertahan. Untuk Arfan, aku tahu kamu capek. Setiap hari harus berpura-pura kuat, pura-pura nggak peduli, padahal hatimu nyaris hancur. Kamu cuma ingin punya teman, cuma ingin dianggap ada, tapi mereka malah menertawakan. Kadang kamu berharap ada yang bisa dengar ceritamu tanpa menghakimi, tapi dunia seperti tuli. Kalau suatu hari kamu nggak kuat lagi, ingat, kamu pernah mencoba bertahan sebaik yang kamu bisa. Aku berhenti menulis, menatap kalimat terakhir itu. Ada sedikit rasa lega. Untuk pertama kalinya, aku menulis tanpa takut. Aku melipat surat itu, menaruhnya di dalam buku. Tapi takdir sepertinya selalu suka bercanda denganku. Saat jam pelajaran hampir selesai, Dimas tiba-tiba berdiri dan pura-pura ingin meminjam pensil. Ia berjalan ke mejaku, lalu cepat-cepat mengambil buku itu. "Hei, balikin!" Seruku panik. Namun ia malah membukanya dan tertawa keras. "Wah, ini apaan? Surat cinta buat diri sendiri?" Seluruh kelas menoleh. Dimas membaca keras-keras beberapa kalimat, menirukan dengan nada mengejek. "Kalau kamu nggak kuat lagi, hahaha." Cengeng banget, Van. Tawa kelas pecah. Guru menatap, tapi hanya berkata singkat, "Sudah, Dimas, jangan keterlaluan." Lalu ia kembali menulis di papan tulis, seolah tak ada yang terjadi. Aku ingin menghilang saat itu juga. Rasanya panas di wajah, mataku mulai buram. Tapi aku tidak menangis di depan mereka. Tidak kali ini. Aku hanya menunduk, menggenggam ujung meja begitu kuat sampai jemariku memutih. Saat bel pulang berbunyi, aku keluar lebih dulu. Hujan masih turun, dan aku sengaja tidak memakai payung. Biarlah airnya menutupi air mataku. Aku berjalan tanpa arah, melewati halaman sekolah yang kosong. Di dalam dada, ada sesuatu yang retak pelan-pelan, tapi aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Sesampainya di rumah, ibu bertanya, "Van, kamu kehujanan? Kok wajahmu pucat?" Aku menggeleng. "Nggak apa-apa, Bu." Padahal ada banyak hal yang ingin kukatakan, tentang bagaimana rasanya ditertawakan, tentang betapa kecilnya aku di mata mereka. Tapi kata-kata itu seperti tertelan kembali ke dalam dada. Malamnya, aku duduk di meja belajar, membuka buku harian yang mulai penuh dengan curahan hati yang tak pernah kubacakan pada siapapun. Kali ini tulisanku pendek saja. Hari ini aku nulis surat buat diriku sendiri, tapi ternyata, bahkan isi hatiku pun masih bisa jadi bahan tertawaan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Aku cuma ingin tidur lama sekali, tanpa dibangunkan siapapun. Aku menutup buku itu, memeluknya seperti satu-satunya teman yang aku punya. Di luar hujan masih turun, tapi lebih pelan. Di dalam kamar hanya ada aku, dan keheningan yang makin lama makin terasa berat. Entah kenapa malam itu aku merasa, dunia mulai menjauhiku sedikit demi sedikit. Sudah beberapa hari sejak kejadian surat itu, aku berusaha menatap lantai kelas tanpa memikirkan apapun. Tapi setiap kali mendengar tawa keras, hatiku langsung bergetar. Aku takut kalau mereka membicarakan aku lagi. Namun anehnya, hari-hari ini, Dimas dan kawan-kawannya agak tenang. Mungkin bosan, mungkin sedang mencari sasaran baru. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu. Yang aku tahu, pagi ini ada sesuatu yang sedikit berbeda. Nanda duduk di bangku sebelahku sambil tersenyum kecil. "Aku boleh duduk sini? Tempat biasa aku penuh," katanya. Aku mengangguk pelan. Suara langkahnya saja sudah cukup menenangkan. Sejak kejadian surat itu, Nanda jadi sering bicara padaku. Awalnya aku ragu, takut ia akan dijauhi teman-temannya karena dekat denganku. Tapi dia selalu bilang hal yang sama, dengan nada ringan tapi tegas. "Kalau orang lain mau menjauh cuma karena aku temenan sama kamu, berarti dari awal mereka bukan teman." Entah kenapa, setiap kata itu seperti cahaya kecil di dalam gelap yang sudah lama mengurungku. Kami sering makan bareng di taman belakang sekolah. Kadang bicara tentang hal-hal sederhana, pelajaran yang sulit, guru yang suka marah tanpa alasan, atau makanan kantin yang rasanya aneh. Tapi di antara tawa kecil kami, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Tenang. Suatu sore, setelah kelas usai, Nanda memberiku selembar kertas kecil. "Baca nanti di rumah ya, jangan sekarang," katanya sambil berlari kecil ke arah gerbang. Aku menatapnya bingung, tapi tak bertanya. Malamnya, setelah makan malam, aku membuka lipatan kertas itu. Tulisan tangannya rapi, dengan tinta biru muda. "Van, aku tahu kamu sering ngerasa sendirian. Tapi kamu nggak sendirian kok. Aku tahu mungkin kamu nggak percaya siapapun lagi. Tapi percayalah, dunia nggak sepenuhnya jahat.
Kadang cuma butuh satu orang yang mau dengerin, buat bikin kamu nggak hilang. Aku terdiam. Dadaku terasa hangat, tapi juga perih, seperti luka lama yang disentuh dengan lembut. Aku menatap kertas itu lama sekali, sebelum akhirnya tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah berapa lama. Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Nanda sedang duduk sendiri di bangku taman. Aku menghampirinya. "Terima kasih ya Nanda," ucapku pelan. Dia tersenyum. "Untuk apa?" "Untuk bikin aku ingat kalau aku masih bisa merasa hidup." Dia tertawa pelan, menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Hangat, tulus, dan sedikit sedih. "Kalau kamu capek, ngomong ya. Jangan dipendam sendiri terus. Dunia bisa kejam, tapi kita nggak harus ngelawan sendirian." Hari-hari setelah itu terasa sedikit lebih ringan, aku mulai berani menatap orang saat bicara. Mulai bisa tertawa kecil, mulai bisa menatap langit tanpa rasa takut. Tapi kebahagiaan itu seperti matahari sore, hangat, tapi cepat tenggelam. Sore itu, Dimas melihatku berjalan pulang bersama Nanda. Ia berhenti di depan gerbang, menyilangkan tangan di dada dengan senyum yang tidak enak. "Wih, si korban udah punya pasangan sekarang. Hebat juga kamu, Van," katanya keras. Sampai beberapa murid lain menoleh. Aku berhenti melangkah. Nanda menggenggam lengan bajuku, berbisik, "Udah, jangan ditanggapi." Tapi Dimas terus bicara. "Kasihan si Nanda, nanti ketularan dijauhi orang juga." Teman-temannya tertawa. Aku hanya menatap tanah, mencoba menahan amarah yang mulai naik. Tapi dalam hati, rasa takut jauh lebih besar dari keberanian. Malam itu aku kembali menulis di buku harian. Hari ini aku senang, tapi juga takut. Aku takut kalau karena aku, Nanda nanti disakiti. Aku nggak mau siapapun ngerasain yang aku rasain. Aku menatap halaman itu sampai tinta mengering. Lalu aku menutup buku itu pelan, memandangi jendela yang gelap. Angin malam berembus membawa suara jangkrik dan daun bergesekan. Di dalam hatiku, ada sinar kecil yang baru saja menyala. Tapi aku tahu, di luar sana gelap belum benar-benar pergi. Sudah seminggu berlalu sejak hari ketika Dimas mengejek aku dan Nanda di depan banyak orang. Sejak saat itu, suasana sekolah berubah. Bukan hanya tatapan Dimas yang jadi lebih tajam, tapi bisikan teman-teman sekelas mulai terdengar lebih sering. Setiap kali aku lewat, ada saja yang menatap sambil tersenyum setengah menahan tawa. Aku tahu, gosip sudah menyebar. Nanda sama Arfan tuh beneran ya? Kasihan Nanda, masa pacaran sama anak aneh gitu. Bisikan-bisikan itu terus menghantui di setiap sudut koridor. Awalnya Nanda tidak peduli. Ia tetap menyapaku, tetap duduk di sebelahku saat pelajaran berlangsung. Tapi perlahan, aku bisa melihat wajahnya mulai canggung. Kadang ia pura-pura tidak melihatku saat bersama teman-temannya. Dan aku mengerti. Aku tidak marah. Aku hanya kecewa pada diri sendiri. Aku merasa seperti membawa bencana bagi siapapun yang mencoba mendekat. Suatu hari, saat jam istirahat, Dimas datang lagi ke mejaku. Ia tersenyum tipis. "Van mau main?" katanya dengan nada dingin. Aku diam. Tanpa menunggu jawaban, ia menarik tasku dan menuangkan isi di lantai. Buku, pensil, dan bekal yang kubawa dari rumah. Semua jatuh berserakan. Kelas tertawa. Aku berjongkok memunguti barang-barangku sambil menahan air mata yang hampir pecah. "Wah, kayaknya dia sedih tuh," ejek Raka sambil menirukan tangisan palsu. Guru kelas yang lewat hanya menatap dari pintu, lalu berlalu begitu saja, seolah yang terjadi di depan matanya hanyalah lelucon biasa. Sore harinya di rumah, ibu melihat bekalku kosong tapi bukan karena dimakan. "Van, kok lauknya hilang tapi kamu kelihatan lemes? Kamu sakit?" Aku menggeleng. "Enggak, Bu. Tadi tumpah di sekolah." Ibu menatapku lama, seperti ingin bertanya lebih jauh, tapi akhirnya hanya menghela napas. "Ya sudah, yang sabar ya. Ibu masakin yang kamu suka malam ini." Aku mengangguk pelan, padahal di dalam dada rasanya sesak sekali. Aku ingin cerita, ingin menangis di pangkuannya, tapi ada rasa takut. Takut membuat ibu khawatir, takut dianggap lemah. Takut kalau ibu tahu dunia sekolahku sebenarnya seperti neraka kecil. Keesokan harinya, perundungan itu makin parah. Mereka menyembunyikan sepatuku di tong sampah belakang sekolah. Aku mencari keliling, dan ketika menemukannya, baunya busuk, bercampur sisa makanan. Aku hanya bisa menatap sepatu itu lama-lama, lalu mencucinya di wastafel kecil di halaman belakang. Airnya keruh, dingin, dan tangan gemetarku tak berhenti menggosok kotoran yang seakan tak mau hilang. Saat aku sedang mencuci, Nanda datang. "Van, kamu kenapa?" Aku menoleh sebentar, lalu tersenyum kaku. "Nggak apa-apa, cuma jatuh."
padahal mataku masih merah. Dia menatapku dengan ragu, seperti tahu aku berbohong. Tapi sebelum ia sempat bicara, Dimas muncul dari balik tembok, menatap kami berdua dengan senyum licik. "Oh, romantis banget ya cuci sepatu bareng," katanya keras. Beberapa murid lain menoleh menertawakan. Aku langsung berdiri, menunduk, menahan amarah, dan malu yang bercampur jadi satu. Hari itu aku pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Sampai di rumah, aku langsung masuk kamar, menatap wajahku di cermin. Ada goresan kecil di pipi, mungkin tadi waktu mereka mendorongku, tapi luka itu tidak seberapa dibandingkan yang di dalam. Luka yang tidak kelihatan, tapi semakin hari semakin dalam. Malamnya aku membuka buku harian. Tanganku gemetar saat menulis. Hari ini mereka dorong aku, sembunyiin sepatu, terus nertawain. Aku nggak marah. Aku cuman capek. Kadang aku mikir, kalau aku nggak ada, mungkin mereka nggak perlu tertawa sekeras itu. Mungkin mereka akan tenang, dan aku juga bisa tenang. Aku menutup buku itu cepat-cepat, takut membaca ulang kata-kata yang baru saja kutulis. Aku duduk di tepi ranjang, menatap jendela yang gelap. Hujan turun lagi malam itu. Suara yang biasanya menenangkan, tapi kali ini justru membuat dada terasa sesak. Aku mulai sadar. Tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan waktu. Ada luka yang tak berdarah, tak terlihat, tapi membusuk perlahan di dalam hati seseorang. Sampai akhirnya, rasa sakit itu menjadi satu-satunya hal yang masih bisa dirasakan. Sudah lewat sebulan sejak peristiwa sepatu itu. Aku mulai terbiasa datang ke sekolah lebih pagi. Bukan karena rajin, tapi karena aku ingin menghindari tatapan mereka. Kalau datang lebih awal, aku bisa duduk di pojokan kelas tanpa dilihat siapapun. Kadang, aku menulis di buku catatan kecilku, sekadar mencurahkan isi hati yang tidak pernah sempat kuucapkan pada siapapun. Hari-hariku terasa seperti rutinitas tanpa makna. Datang, diam, pulang. Setiap kali melihat wajah guru, aku ingin sekali mengatakan, "Tolong, saya tidak baik-baik saja," tapi bibir ini selalu ragu. Aku tahu mereka sibuk dengan nilai, rapor, administrasi. Mungkin ceritaku hanya akan dianggap hal sepele lagi. Namanya juga anak-anak. Suatu pagi, aku duduk di lapangan belakang, tempat yang jarang dilewati orang. Udara masih lembab, rumputnya basah. Aku menatap langit sambil berpikir, kapan terakhir kali aku tertawa dengan tulus? Mungkin waktu SD dulu, sebelum semuanya berubah. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah belakang. "Dimas, aku tahu dari cara dia tertawa. Akhirnya nemu kamu juga," katanya sambil menepuk bahuku keras. Aku terdiam, menahan napas. Ia menatap wajahku lama, lalu menunduk mengambil buku catatanku yang terbuka di tanah. "Ini apaan, curhat?" Ia membaca keras-keras, menirukan tulisanku dengan suara dibuat-buat sedih. Beberapa temannya yang datang belakangan langsung tertawa. Salah satunya berkomentar, "Wah, dia tulis puisi galau. Kasihan banget. Aku ingin merebut buku itu, tapi mereka terlalu banyak." Satu di antara mereka mendorongku hingga jatuh ke tanah berlumpur. Tawa mereka pecah, memantul di dinding sekolah yang kosong. Aku diam saja, menatap tanah, membiarkan seragamku kotor. Karena semakin aku melawan, semakin keras mereka tertawa. Sore harinya, aku duduk di teras rumah. Langit mulai jingga, dan suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Ibu sedang memasak di dapur, seperti biasa, menyenandungkan lagu lawas kesukaannya. Aku memandanginya sebentar dari balik pintu. Wajahnya lelah, tapi tetap berusaha tersenyum. Tiba-tiba muncul rasa bersalah yang menusuk. Kenapa aku tidak bisa membuatnya bahagia? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara detak jam dinding yang terasa sangat keras di telinga. Semuanya terasa hening, terlalu hening. Aku memikirkan Nanda. Sudah seminggu ia tidak bicara padaku lagi. Mungkin karena takut ikut dijauhi. Aku tidak menyalahkannya. Siapapun pasti akan memilih diam daripada jadi korban berikutnya. Aku mengambil buku harian di meja, menulis lagi. Tapi kali ini tulisanku lebih pendek. Aku mulai capek berpura-pura kuat. Aku pengen berhenti ngerasa sakit. Tapi gimana caranya? Aku berhenti menulis. Mataku panas. Lalu untuk pertama kalinya, aku benar-benar menangis tanpa suara. Air mata jatuh di halaman buku, membentuk noda kecil. Aku menutup buku itu, lalu berjalan ke jendela. Hujan turun lagi, deras sekali, sampai suara petir memecah keheningan. Entah kenapa, malam itu aku merasa dunia ikut menangis bersamaku. Tapi air hujan dan air mata ternyata tidak jauh beda. Sama-sama basah, sama-sama dingin, tapi tidak ada yang benar-benar menghapus luka. Sebelum tidur,
Aku berdoa pelan. Bukan minta kebahagiaan, tapi cuma satu hal. Ya Tuhan, kalau memang aku harus terus hidup, tolong kasih alasan kenapa. Lalu aku memejamkan mata dengan dada yang terasa berat. Malam itu begitu sunyi. Sunyi yang bukan sekadar tenang, tapi hening yang menakutkan, seolah sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Dan aku tahu, dalam diam itu, sesuatu di dalam diriku mulai patah. Pagi itu terasa berbeda. Udara dingin menempel di kulit seperti kabut tipis yang enggan pergi. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Duduk lama di tepi ranjang, memandangi seragamku yang tergantung di balik pintu. Ada rasa aneh, tenang, tapi juga kosong. Mungkin ini yang orang sebut menyerah. Tapi anehnya, tidak terasa menakutkan. Aku mengenakan seragam pelan-pelan, menyisir rambut, dan tersenyum kecil di cermin. Wajahku tampak biasa, tapi mataku terasa asing. Aku berbisik pelan pada bayanganku. Hari ini aku cuma pengen tenang. Di dapur, ibu sedang menyiapkan sarapan. "Ayo makan dulu, Van. Jangan buru-buru ke sekolah," katanya lembut. Aku mengangguk, lalu duduk di kursi kayu yang mulai reyot. Nasi goreng buatan ibu selalu jadi favoritku. Tapi pagi itu, entah kenapa, rasanya hambar. Aku memandangi wajah ibu lama sekali, menghafal setiap garis lelah di matanya. "Ibu, iya nak?" Aku hampir berkata sesuatu, hampir. Tapi lidahku keluh. Akhirnya hanya senyum yang keluar. "Nggak apa-apa. Terima kasih ya, Bu." Ibu tersenyum. "Semangat ya. Nanti sepulang sekolah ibu masakin bakwan kesukaanmu." Aku mengangguk. Dalam hati aku tahu, mungkin aku tidak akan sempat mencicipinya lagi. Langit mulai mendung ketika aku tiba di sekolah. Kelas masih sepi. Aku duduk di bangku paling belakang, membuka buku harian kecilku, lalu menulis baris terakhir. Kalau suatu hari mereka sadar, semoga bukan karena aku udah nggak ada. Pelajaran pertama belum dimulai ketika Dimas dan gengnya datang. Mereka langsung menatapku, seperti biasa. Tapi kali ini aku tidak menghindar. Dimas berjalan mendekat, menepuk meja keras. Pahlawan cuci sepatu, masih nulis diary juga?" Tawa teman-temannya pecah. Aku menatap mereka tanpa kata, hanya diam. Mungkin diamku membuat mereka jengkel, karena Dimas tiba-tiba menarik tasku dan membuangnya keluar jendela. Semua murid menertawakan. Suara mereka menggema di kepalaku, bercampur dengan detak jantung yang semakin cepat. Aku berdiri perlahan. "Kenapa, Van, marah?" tanya Dimas dengan nada menantang. Aku menatap matanya. Lama sekali. Lalu aku berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Kamu nggak tahu rasanya kan? Hidup tiap hari kayak begini. Ruangan langsung hening. Tapi bukan karena mereka mengerti, melainkan karena mereka tidak tahu harus menertawakan apa." Aku berjalan keluar kelas tanpa menoleh lagi. Langkahku berhenti di tangga belakang sekolah. Tempat yang sepi, tempat yang selama ini jadi pelarianku. Aku bisa mendengar suara tawa dari kejauhan, suara bel masuk, dan hujan yang mulai turun. Semua suara itu menyatu, seperti melodi yang samar tapi menyesakkan dada. Aku duduk di anak tangga, memandangi langit yang kelabu. Butiran hujan jatuh di wajahku, dingin tapi menenangkan. Aku memejamkan mata. Dalam hening itu, ada suara-suara yang datang silih berganti. Suara ibu memanggilku untuk makan. Suara tawa Nanda waktu pertama kali kami ngobrol. Suara Dimas yang menertawakan. Suara diriku sendiri yang berulang-ulang berkata, "Sabar, Van, sabar." Aku lelah. Benar-benar lelah. Beberapa menit kemudian sekolah gempar. Anak-anak berlari ke arah tangga belakang. Guru-guru berteriak. Hujan makin deras. Dan di tengah kekacauan itu, dunia seakan berhenti sesaat. Tidak ada tawa lagi. Tidak ada ejekan. Hanya suara tangis, teriakan panik, dan langkah kaki yang terburu-buru. Hari itu, hari ketika semuanya berhenti tertawa, menjadi awal dari keheningan panjang yang tidak pernah benar-benar berakhir. Hujan hari itu tidak berhenti sampai malam. Airnya mengalir di jalan, membasahi setiap sudut sekolah, setiap ruang yang dulu dipenuhi tawa. Tawa yang kini berubah menjadi tangis dan bisikan ketakutan. Aku tidak tahu apakah aku masih di sini atau sudah tidak. Yang aku tahu, tubuhku sudah tidak terasa sakit lagi. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi dorongan untuk berlari atau bersembunyi. Hanya diam dan suara hujan yang seperti menidurkanku perlahan. Dari kejauhan, aku bisa melihat orang-orang berkerumun di tangga belakang sekolah. Dimas berdiri kaku, wajahnya pucat, tangan gemetar. Raka menutup mulutnya, matanya merah. Guru-guru menahan napas, beberapa menangis. Mereka semua menatap sesuatu, tubuhku. Tubuh yang dulu mereka abaikan, kini jadi pusat perhatian. Lucu bukan? Ketika aku masih di antara mereka,
Tak ada satupun yang benar-benar melihatku. Tapi sekarang, semua mata menatapku seolah baru sadar aku pernah ada. Ibu datang tak lama kemudian. Tangisnya memecah suara hujan. Ia berlari, memeluk tubuhku erat-erat sambil berteriak memanggil namaku berulang-ulang. Arfan, bangun, nak! Ibu di sini? Bangun, ya! Tangannya gemetar, menepuk-nepuk pipiku yang sudah dingin. Aku ingin menjawab, ingin bilang maaf, Bu, tapi suara ini tidak keluar. Hanya air mata yang mengalir, entah dari mataku atau dari langit. Nanda berdiri di belakang kerumunan, menutup mulut dengan tangan. Wajahnya pucat, pandangannya kosong. Aku tahu ia menyesal. Malam-malam ia pasti akan memikirkan. Andai aku bicara, mungkin dia masih ada. Tapi andai tidak bisa menghidupkan apapun. Hari-hari setelah itu sekolah berubah drastis. Wajah-wajah murid tak lagi riang. Guru-guru yang dulu sibuk dengan absen dan nilai kini berjalan dengan kepala tertunduk. Di ruang guru, ada keheningan yang berat. Mereka tahu, semua tahu, mereka terlambat bertindak. Di dinding koridor, teman-temanku menempelkan foto dan bunga. Di bawahnya tertulis dengan spidol besar. Selamat jalan Arfan, maafkan kami. Dimas datang sendirian suatu sore, berdiri lama di depan foto itu. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai plastik murahan yang melindungi fotoku. Air matanya jatuh tanpa suara. Aku cuma mau bercanda, Van. Aku nggak tahu bakal begini. Ia menunduk meninju tembok dan berulang kali berkata maaf. Tapi maaf itu, seperti hujan sore itu, jatuh tanpa pernah sampai. Aku melihat semua itu dari jauh, dari tempat yang sunyi. Tidak ada lagi kebisingan, tidak ada rasa sakit. Hanya keheningan yang anehnya terasa damai. Aku ingin memeluk ibu, ingin bilang aku sudah tidak sedih lagi. Tapi aku tahu, di dunia tempat ibu berada, luka itu baru saja dimulai. Beberapa minggu kemudian, berita tentangku menyebar. Media datang, menyorot wajah ibu yang menangis di depan pagar sekolah. Orang-orang marah. Mereka menuntut keadilan. Mereka ingin sekolah itu ditutup karena dianggap lalai melindungi murid. Aku mendengarnya. Semua seruan, semua teriakan, semua doa. Tapi tidak ada yang bisa mengembalikan apapun. Karena masalahnya bukan hanya satu sekolah, bukan hanya Dimas, bukan hanya guru-guru. Masalahnya adalah semua orang yang memilih diam. Yang melihat tapi berpura-pura tidak tahu. Yang mendengar tapi pura-pura tuli. Hujan kembali turun malam itu. Sama derasnya seperti hari ketika aku pergi. Dan di sela-sela gemericiknya, aku mendengar suara ibu berdoa. Ya Tuhan, kalau anakku bahagia di sana, biarkan aku tenang di sini. Aku tersenyum kecil. Mungkin benar kata ibu waktu itu. Setelah hujan pasti ada pelangi. Hanya saja, pelangiku tidak di langit tapi di tempat yang lebih tenang. Hari-hari setelah aku pergi berubah menjadi rangkaian berita, protes dan air mata. Sekolah yang dulu ramai kini seperti tempat asing yang kehilangan roh. Gerbangnya tertutup rapat, halaman sepi, hanya beberapa polisi yang berjaga di luar pagar. Media datang silih berganti, membawa kamera dan mikrofon, mencari cerita dari setiap mulut yang bersedia bicara. Di layar televisi, wajah ibu muncul, matanya sembab, suaranya bergetar. Anak saya nggak pernah minta apa-apa. Dia cuma pengen sekolah dengan tenang. Tapi mereka biarkan anak saya disiksa tiap hari. Kalimat itu menyayat hatiku. Aku ingin memeluk ibu dan bilang aku baik-baik saja. Tapi jarak antara dunia kami terlalu jauh. Dimas juga muncul di berita. Wajahnya tertunduk di ruang konseling. Dia temanku, katanya pelan. Aku cuma bercanda, aku nggak tahu bakal separah itu. Suara tangisnya terdengar lirih, tapi dunia tidak memberi ampun. Netizen membanjiri akun media sosialnya, menulis ribuan komentar penuh amarah. Padahal kalau aku bisa bicara, aku ingin bilang, amarah tidak akan memperbaiki apapun. Yang seharusnya ada adalah kesadaran. Sebelum semuanya terlambat, guru-guru juga disorot. Beberapa dari mereka menangis di depan kamera, mengaku menyesal. Saya kira itu hanya main-main anak sekolah. Saya tidak tahu sudah separah itu, tapi bukankah itu masalahnya selama ini? Orang dewasa sering melihat luka anak-anak sebagai lelucon, padahal di balik tawa yang dipaksakan, ada jiwa yang sedang retak pelan-pelan. Nanda berhenti sekolah selama beberapa minggu. Setiap malam ia datang ke rumahku, meletakkan bunga di depan pagar, lalu berbisik lirih, "Aku minta maaf, Van. Aku pengecut. Aku selalu mendengarnya." Mungkin ia tidak tahu, tapi setiap kali ia datang, angin selalu bertiup lebih lembut, seolah aku ikut berdiri di sampingnya, tersenyum samar. Sementara itu, petisi penutupan sekolah semakin ramai. Orang-orang menuntut agar kepala sekolah dicopot,
guru-guru diperiksa, dan sistem pengawasan diperbaiki. Sebagian mendukung, sebagian menilai itu berlebihan. Tapi aku tahu, bukan sekolah yang salah sepenuhnya. Yang salah adalah budaya diam, budaya menertawakan penderitaan orang lain. Sebuah penyakit sosial yang tumbuh pelan, tanpa disadari, sampai akhirnya merenggut satu nyawa yang dianggap biasa. Di media sosial, namaku jadi tren selama berhari-hari. Syaun keadilan untuk Arfan memenuhi timeline, banyak yang menulis puisi, doa, bahkan mural di dinding kota. Wajahku terpajang di banyak tempat. Padahal waktu aku hidup, tak ada satu pun yang benar-benar mau melihatku. Aku jadi simbol, tapi bukan manusia. Aku jadi cerita, tapi bukan suara yang pernah didengar. Suatu malam, ibu duduk di depan kamarku yang kini dijaga seperti ruang suci. Ia menyalakan lilin kecil, memandangi foto yang tergantung di dinding. "Aku janji, Van, nggak akan ada anak lain yang ngalamin kayak kamu," katanya pelan. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena kehilangan, melainkan tekad. Tapi suara itu hanya jadi angin yang berhembus melewati tirai. Sejak malam itu, ibu mulai aktif berbicara di banyak tempat. Di radio, di acara televisi, di forum sekolah-sekolah. Ia menceritakan kisahku bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian. Ia bilang, bullying bukan salah anak-anak sepenuhnya. Ini karena orang dewasa yang terlalu sering tutup mata. Suara ibu jadi gema yang mengguncang banyak hati. Beberapa sekolah mulai membuka kelas empati, ruang curhat, dan konselor yang benar-benar mau mendengarkan. Dari tempatku berada, aku tersenyum kecil. Akhirnya, suaraku terdengar. Meski melalui orang lain, meski lewat luka yang sudah tak bisa diperbaiki. Tapi aku masih berharap. Suatu hari nanti, tidak perlu ada nama lain yang jadi tagar di layar. Tidak perlu ada tangis ibu lain di depan pagar sekolah. Tidak perlu ada anak lain yang berpikir bahwa mati adalah satu-satunya jalan untuk berhenti disakiti. Karena sejatinya, yang dibutuhkan bukan keadilan di akhir cerita, tapi kasih sayang sejak awalnya. Sudah lama sejak hari itu. Hujan yang dulu jadi saksi kini datang dan pergi seperti biasa, tanpa membawa kenangan pahit. Sekolah yang dulu menjadi tempat terakhirku kini dipenuhi warna baru. Mereka mengganti cat dinding, menanam bunga di taman belakang, bahkan membangun ruang konseling di lantai 2. Tapi setiap kali angin lewat di tangga belakang, ada suara yang masih berbisik, lembut tapi nyata. Suara yang dulu tak pernah didengar. Dari tempatku kini aku melihat semuanya bergerak maju. Anak-anak baru datang, tertawa, bermain, bercanda. Karena aku tidak ingin dikenang sebagai korban. Aku ingin diingat sebagai alasan mengapa mereka akhirnya belajar untuk saling menjaga. Ibu sekarang terlihat lebih kuat. Matanya masih sembab setiap kali menyebut namaku. Tapi senyumnya kini berbeda. Bukan karena lupa, tapi karena belajar berdamai. Ia sering datang ke sekolah-sekolah, berbicara di depan ratusan siswa. Kadang ia membuka cerita dengan kalimat yang sederhana tapi menggetarkan. "Anak saya pernah sekolah seperti kalian. Bedanya, dia tidak sempat tumbuh besar." Setiap kali mendengar itu, dadaku bergetar. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan bangga. Ibu menjadikan luka itu obor, menerangi banyak hati yang dulu buta. Dimas juga berubah. Ia sering datang ke makamku, membawa bunga mawar putih. Kadang ia duduk lama tanpa suara, hanya menunduk lalu berbisik. "Kalau waktu bisa diulang, aku bakal berdiri di sampingmu, bukan di seberangmu." Aku percaya, penyesalan adalah cara Tuhan menumbuhkan empati di hati yang dulu beku. Dan meski aku tak bisa memaafkan secara langsung, aku sudah mengikhlaskan. Nanda menulis surat setiap tahun di tanggal yang sama. Surat-surat itu disimpan ibu di laci kecil dekat foto lamaku. Isinya sederhana, kadang hanya satu kalimat. "Van, aku masih ingat caramu tersenyum." Aku tidak pernah benar-benar pergi dari pikirannya, tapi aku tahu hidupnya harus terus berjalan. Dan itu baik, karena dunia butuh orang seperti Nanda yang akhirnya berani bersuara. Sekarang, banyak hal berubah. Kata bullying tidak lagi dianggap lelucon. Anak-anak mulai belajar berkata maaf sebelum menertawakan. "Kamu kenapa?" Sebelum menghakimi. Mereka membuat dinding penuh tulisan di sekolahku. "Jadilah teman, bukan luka." Tulisan sederhana itu menjadi pengingat bahwa kebaikan kecil bisa menyelamatkan seseorang dari keputusasaan besar. Malam ini, aku memandang ke bawah dari tempat yang tak bisa dijangkau manusia. Lampu-lampu kota menyala, suara anak-anak tertawa terdengar dari kejauhan. Angin membawa wangi tanah setelah hujan.
Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku benar-benar merasa damai. Aku menulis sesuatu di udara dengan sisa cahaya yang kutemukan di hatiku. Untuk mereka yang masih hidup, jangan biarkan dunia merampas cahaya kalian. Kadang cukup dengan mendengarkan, kalian sudah menyelamatkan satu jiwa dari gelap yang paling dalam. Aku tak lagi merasa sendirian, karena di setiap tawa yang tulus, di setiap pelukan yang datang tanpa syarat, di setiap anak yang berani berkata, "Aku tidak apa-apa, tapi tolong dengar aku," di sana. Ada sedikit bagian dari diriku yang hidup kembali. Hujan berhenti. Langit bersih. Aku melangkah pergi, menyatu dengan cahaya yang hangat, membiarkan dunia terus berputar, dengan harapan tidak ada lagi yang harus diam untuk bisa didengar,